إلى هذه وهلكنا تنشل إلى حضرتنا بالمصطفى رسول الله وإلى إخواني من الأنبياء المرسلين ولا الشهداء والصالحين ولا ملائكة المقربين خصوصا سبحان الأكبر Imam Junaid al-Baghdadi wa khususan yang santri Muallim Syekh Abdul Halim bersama membayar keberam wajib madurati Muallim Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa ikhtara minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi was sifati wal asma wa adzakahum lazzatal mahabbati wa dhallahum haqiqatil asya'i minal ardi was sama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil jaza. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Ma'asyiras salikin, kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah anak-anak rohaniahku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah. Insyaallah mudah-mudahan di senja hari ini kita bersama-sama mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Syarhus Salikin, kitab Ihya Ulumuddin. Kita sudah mencapai pada Al-Babur Rabi' fi Afatil Lisan, yakni bab yang keempat ini menjelaskan bab yang keempat pada juz yang ketiga, ya, jilid yang kedua, ya, dalam kitab Syarhus Salikin. Ini kita sedang membahas pada bab yang keempat tentang cacat atau ilatnya lisan perkataan. Ya, ini yang paling bahaya. Sudah kami jelaskan juga ya pada kajian yang lalu, banyak orang yang tergelincir ke dalam neraka karena tidak bisa menjaga lisannya. Nah, kalau di dalam Al-Quran disebutkan begini. Kaitannya dengan lisan apa sih? Kaitannya dengan lisan itu karena tiga hal yang men-saving atau memonitor atau melihat, mendengar ya, yaitu kaitannya dengan tiga. Telinga, mata, nah, telinga, mata, dan akal pikiran. Ini akhirnya lidah tidak bisa menjaga. Makanya hati-hati pada saat melihat, hati-hati pada saat mendengar, dan hati-hati pada saat berpikir. Berpikir dalam arti tentunya adalah menganalisa. Itu paling bahaya. Kalau kalian ingin selamat dunia akhirat, jaga masalah ini. Kenapa? Karena Allah sendiri telah menyatakan begini. Ya, sebelum kita lanjutkan, kita pada Afatul Lisan yang keempat juga ya. Babnya bab 4, ini akan kita membahas yang keempat. Karena yang pertama, kedua, ketiga sudah kita bahas. Kita akan berlanjut kepada yang keempat, yaitu pasal yang keempat, yaitu Afatul Lisan. Yang keempat ialah tentang muro'a, yaitu dan wal mujadalah, yaitu perkataan yang suka mencela
dan juga berkata suka perkataan itu mujadalah. Mujadalah itu artinya, ngerti nggak mujadalah? Apa namanya? Mungkin kalau bahasanya Nasir, Pak Nasir dulu itu disebut debat kusir. Nah, jadi perkataan omongan, kenapa disebut debat kusir? Karena yang biasa suka ngomong gontok-gontokan itu adalah dulu, zaman dulu itu, yaitu kusir sado, itu sambil jalan itu sambil pada nongkrong, pada ngobrol macam-macam itu loh. Atau omongannya orang-orang yang suka di warung remang-remang. Warung Pantura, ada tuh warung Pantura namanya sabar menanti. Ya. Istilahnya ya, sabar menanti dirimu sehingga selalu ngomong macam-macam ya. Nah, ini saya bacakan dulu ayatnya di Al-Qur'annya itu di ayat berapa ya, kalau tidak salah pokoknya ada di dalam Al-Qur'an deh gitu. Begini ya bunyinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kalau membaca Al-Qur'an ayat saja itu tidak harus pakai baca bismillah. Ya, makanya kalian gak usah aneh kalau ada imam pada saat dia itu adalah ngimamin, kemudian dia ngambil salah satu ayat itu tidak membaca bismillah, itu tak mengapa. Karena memang yang disuruh faidah qiraatul Quran fasta'ib billah. Nah, jadi isti'adah yang dibolehkan, yang dianjurkan. Jadi apabila kamu membaca Quran isti'adah itu artinya bertawud. Bertawud itu artinya berlindung, meminta perlindungan kepada Allah dari syaitanur rajim. Nah itu ya. Fasta'ib billah itu adanya. Jadi bismillah itu adalah hanya di awal ayat, di awal surat. Itu pun kalau suratnya juga yang pakai bismillah. Kadang makanya kalau kalian di Mekah, di Madinah, kemudian imamnya nggak pernah baca bismillah, bahkan baca Fatihah pun nggak baca bismillah, nggak usah aneh. Jadi kalian harus jadi orang yang cerdik dan pandai. Jadi jangan kayak orang kampung di ujung Berung, apa tuh di Gunung Kidul, nanti ada yang tersinggung lagi. Ya Gunung Kidul, ya yang jauh gitu sehingga nggak ngerti agama, kemudian sukanya ngejas, sukanya langsung memvonis orang ini dan itu dan sebagainya, sementara adalah dirinya sendiri ilmunya masih kerdil ya, masih dangkal gitu. Jadi luas sekali Islam. Islam itu luas sekali. Jadi kalau kalian melihat berbagai macam, sholatnya juga macam-macam. Kalau kalian mungkin umroh atau apa segala umroh, kalau laki-laki mungkin bisa melihat banyak pola ya. Kalau perempuan mungkin kurang. Itu kalau umroh, kalau kalian sholat itu macam-macam. Ada yang sholat itu Allahu Akbar, selesai Allahu Akbar dia plak. Iya lu gitu goyang-goyang gitu ya, ada gitu lah. Boleh nggak? Ya serah aja, dia punya imam sendiri, nggak apa-apa gitu loh. Barangkali tepuk-tepuk gitu. Jadi plak terus ini gini kayak tari saman gini. Karena nggak ada musik, jadi udah yang digebukin ini aja udah. Ya kayak tari saman tuh. Ada lagi yang sholatnya sumpamanya kalian sholat asyhadu an la ilaha illallah, goyang-goyang gini juga nggak apa-apa. Kalau sumpama kalian nggak suka di sebelahnya goyang-goyang, pegangin aja gitu. Ya susah mati. Jadi jangan kemudian kalian mencolok masa sholat goyang-goyang. Ya nggak apa-apa, orang suka-suka digoyang-goyang kok. Karena memang ada hadisnya bergoyang-goyang kok. Jadi digoyangkan, maksudnya digoyangkan boleh. Tapi yang sah sih begini nih, kalau sholat kalian ya. Jadi tekan begini. Ini yang Rasulnya yang sah hadisnya, tekan begini. Ini cuma tak begini dulu nih, mulai dari pertama at-tahiyatul lillah. Pada saat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah itu jadi digoyangkan gitu. Jadi bukan asyhadu an la ilaha gini mulu. juga nggak boleh. Ya bukan nggak boleh, bukan kemudian itu salah, sholatnya juga nggak apa-apa. Mau begini aja nggak apa-apa. Orang nggak begini juga nggak apa-apa, coba plak begini aja. Ya nggak apa-apa. Karena apa? Itu sunnah semua. La sholata illa bil Fatihah. Tidak ada sholat kecuali dengan Fatihah. Allahu Akbar, nggak baca apa-apa, nggak baca macam-macam. Udah jengkang-jengking aja begitu, tapi makmum sah. Allahu Akbar cuma baca Fatihah doang, kemudian lu cepet kayak ancelinguk, ya nggak apa-apa.
Ya nggak apa-apa ya. Jadi sah boleh. Jadi kalau kalian cuma baca Fatihah saja sah sholatnya. Jadi nggak usah baca macam-macam daripada ribet macam-macam kan. Kalian mau buru-buru, cuma kalian buru-buru lagi buru-buru deadline kerjanya gitu. Udah bismillah Al-Fatihah udah dolin gitu. Udah langsung dolin, udah langsung itu, udah sampai dah selesai klek-klek, sah nggak? Sah, selesai. Kalau ada ulama mengatakan tidak sah, suruh datang ke pesantren Akmaliyah. Suruh baca kitab bareng sama saya. Nah itu. Ya, itu sah nanti lah. Nah, adapun tumanina enggak? Nah, ini lain persoalannya. Tumanina enggak sih? Adabnya bener enggak sih? Kemudian rangkaiannya sempurna enggak sih? Nah, ini jangan ditanya itu. Apalagi khusyuk enggak sih? Jangan ditanya juga. Judulnya kan sah, selesai. Kalau sudah sah, sholat sah, cuma ada tingkatan. Hum darajatun indallah, mereka bertingkat dengan insyaallah. Ada yang nilainya 90, ada yang nilainya 80, ada yang nilainya 50, ada yang nilainya 40, ada yang nilai 20, mungkin ini nilainya yang 10, tapi sah. Nggak apa-apa 10 dapat daripada nggak dapat. Ya kan? Lumayan gitu loh. 10 lumayan ya, itu contoh, ini contoh ya. Itu contoh yang paling sederhana begitu. Jadi Islam tuh nyaman, enak kalau dilakukan dengan baik dan benar dan tahu ilmunya itu ringan, enak gitu. Tidak ada menghalangi apapun. Termasuk kalian pakai kerudung itu tidak menghalangi apapun. Percaya deh. Apa saja, bener deh. Kemarin saya share tuh. Apa ya? Tapi di FB lain. Bukan FB utama saya, FB lain deh, FB ini deh. FB yang yang perempuan-perempuan yang khusus untuk perempuan-perempuan pada berteman, ada FB namanya Ayunia. Nah, itu FB Ayunia, saya share itu gitu. Ada seorang wanita, gadis pakainya kudungnya cakep gitu loh. Cakep pakai kudung cakep, dan dia juga memang berjilbab terus. Tapi dia dijuluki Ratu Kendang Koplo. Kebayang gak sih? Itu yang namanya ngendangnya itu bagus banget. Apalagi udah ini jaran goyang, semar mesem, semar mendem, semar gendeng, udah macam-macam deh. Itu cakep dan di mana-mana tampil. Yang saya katakan di sini adalah maksudnya bahwasanya orang manggung itu bukan berarti buka-bukaan dan jual joget dan lain sebagainya, bisa saja. Itu contohnya salah satunya. Itu salah satunya, ya salah satu. Jadi rezeki itu bisa menjadi, jangan takut kalian kalian itu berjilbab kemudian kurang rezeki atau enggak ada. Yang penting kreativitas kalian bisa melakukan. Dan apalagi zaman sekarang itu sudah tidak ada antipati gitu loh. Dulu kalau zaman Orde Baru ada antipati, kemudian disingkirkan atau bahkan dikatakan orang ekstrim atau orang-orang macam-macam gitu loh. Itu nggak ada. Jadi itu salah satu contoh. Jadi Islam tidak ada menghalangi untuk kaum wanita dan sebagainya ya. Karena kesannya dangdut pantura itu kan seronok. Nah itu boleh, itu bisa lihat kalian ya, apalagi sekarang YouTube banyak sana tuh. Nah, kita lanjutkan tadi janji saya membacakan ayat. Jadi begini ayatnya, hati-hati ini, hati-hati. Jadi lisan itu adalah dia mengekspresikan dari hasil rekaman yang 3 perkara. Telinga, mata, telinga ya, kemudian akal atau hati. Akal berarti analisa. Ini lisan. Ini yang menyebabkan orang itu adalah tergelincir. Begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Kebanyakan neraka jahanam itu dipenuhi oleh jin dan manusia. Kok jin masuk ke neraka ya? Gimana rasanya gitu loh. Kan nggak punya jasad. Nggak punya jasad di wilayah kita. Kalau di wilayahnya dia, ya berjasmani. Persis seperti kita. Terus jin itu kan jelek jin ya wujudnya. Kata siapa? Kalau disebut jin, cakep jin sama kita cakepan mana? Cakep jin deh terus terang. Dia tingginya semampai. Kemudian nggak ada yang pendek-pendek dan nggak ada yang gembrot-gembrot, dia langsing-langsing gitu. Itu jin tuh.
Jadi gini, ini serius. Jin itu ukuran standarnya itu adalah dia 100, yang paling pendek itu 100, itu jin yang dimaksud oleh Allah yang liya'budun. Laqad khalaqnal jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Saya bukan berbicara jantari atau dedemit. Kalau jantari, dedemit, kuntilanak udah najis deh pokoknya. Amit-amit gitu ya. Ya kan? Ini jantari itu berbeda dengan jin. Yang dikehendaki jantari, ini yang dikehendaki jantari nih. Nih yang dikehendaki jantari supaya kalian paham deh semua, ya. Supaya nggak ribet kalau ada orang mau. Jantari nih, kita hidup, ini manusia nih. Hidup ini ada yang namanya manusia. Fi ahsani taqwim, sebaik-baik kejadian. Kemudian ada lagi selain dari manusia, di wilayah manusia apa? Binatang. Nah, binatang macam-macam, ada tikus, ada macam, udah jenisnya macam-macam dan bentuknya macam-macam, aneh-aneh dan serem-serem. Itu binatang. Nah, di jin ada yang namanya jin itu yang fi ahsani taqwim, sebagus-bagus kejadian juga di ibadah. Kemudian ada lagi yang namanya binatang jantari. Nah, jantari inilah yang terkadang suka menyatu dan bersatu di wilayah kita. Itu yang diharamkan manusia bergabung atau berteman dengan jin yang maksudnya itu jantari. Yang tempatnya di mana? Tempatnya suka di tempat yang lembab. Oleh karenanya Rasulullah selalu menyatakan an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Maksudnya supaya mengusir jantari-jantari itu. Kalau kalian rumahnya lembab, jorok, banyak gombalnya, ya. Kemudian kalau lihat kamar kayak kapal pecah, tuh berantakan gitu. Padahal udah siang, udah ini nggak rapi, nah itu mesti isinya jin yang disebut jantari. Maka kalau cuma di dalam rumah itu orangnya emosian, tersinggungan, marahan, itu karena sudah kemasukan oleh jantari itu, ya. Nah, kalau orang yang rumahnya bersih, wangi, nyaman, enak, semuanya juga percaya deh, gitu loh. Makanya di kalimat lain juga disebut disebut an-nadhafatu syatrul iman, juga disebut, dan banyak lagi, yaitu ini pentingnya kebersihan. Tapi yang memakai kebersihan ini adalah justru orang-orang non-muslim. Coba kalian lihat, toiletnya mall lebih bersih daripada toilet masjid. Ayo kenapa? Kalau di mall, toiletnya, rasanya itu mall, ya, itu mall sana itu loh. Nah, masjid, ya ampun, baru masuk aja udah ada bau jengkol, ada bau pete, aduh, di toilet enggak gitu loh. Tapi kalau di Akmalia insya Allah enggak bau gitu. Pokoknya kalau yang bau jengkol, pokoknya kalau dia itu habis makan jengkol, pete, kencing di Akmalia, pokoknya nanti besok nggak bisa kencing lagi aja. Ya udah nggak apa-apa sih, nggak haram, jengkol tuh halal, boleh gitu ya. Dah, awas lo ya yang rasa gitu. Nah, itu sebagai contoh. Jadi kalau kalian rumahnya, saya kalau ke rumah-rumah salikin, ke rumah-rumah murid-murid, yang pertama kali saya lihat apa? Kamar mandi dan kamar. Saya tuh intervensi sengaja, makanya nyelonong aja saya lihat itu. Kalau kamar mandinya bersih, udah berarti yang lainnya bersih. Nah itu. Lihat kamarnya, nongok mana sih kamar utamanya, kamar produksinya mana, saya lihat sumpamanya. Begitu bersih, udah yang lainnya bersih gitu aja. Tapi kalau udah di sana berantakan, itu mesti banyak jantari-jantari. Makanya kalau orang-orang dulu tuh tiap malam Jumat tuh biasanya tuh di kampung-kampung itu bersih-bersih, pelataran dan sebagainya. Maksudnya apa? Itu sebenarnya menyingkirkan jantari-jantari. Kalau di tempat lembab, contohnya di pelataran segala macam itu ada tempat-tempat lembab, itu senangnya jantari. Dan ini yang diisyaratkan dalam hadis pada saat kalian berdoa untuk masuk ke jamban, apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khobais. Jadi aku berlindung kepada Allah itu dari gangguan jin laki-laki dan jin perempuan. Karena apa? Karena ya sebut saja kencannya jin perempuan dan jin laki-laki itu di kamar mandi. Kamar mandi mana? Kamar mandi yang banyak gombalnya.
Nah itu loh. Nah itu. Yang banyak pakaian udah berhari-hari diredem aja, atau apa namanya, apa didiemin aja. Itu udah tempat-tempat jantari. Nah itu loh. Awas loh. Nah, jantari itu bisa mewujud besar sampai bisa mewujud lebih tinggi daripada rumah, sebut saja sampai 10 meter lebih, tapi bisa kecil sekecil semut. Karena diterangkan di dalam kitab, apalagi Adabul Mar'ah, itu wanita yang tidak dicukur, itu kalau dia kencing dan tidak baca doa, kalau buang pipis dan pipisnya kemudian di kamar mandi, tidak di kloset, di tempat biasa, itu buat gelayutan. Makanya harus dirapikan, pendekkan dikit gitu loh. Yaitu gelayutan. Kalau laki-laki buat gelayutan enggak, dicukur gak dicukur bisa buat gelayutan kalau laki-laki. Ya. Dah. Itu contoh ya. Itu jantari. Ngerti ya, jantari ya. Jadi jantari itu yang juga dilarang untuk berhubungan. Dan orang yang menyatakan sebagus-bagusnya bentuk jin adalah sejelek-jeleknya manusia. Maksudnya jantari, bukan jin dalam arti jan. Jin yang dalam arti jin dalam bahasa Arab itu artinya yang tidak terlihat, yang jauh dari kita. Kalau kalian mau tahu, di planet lain jin itu mengatakan kita juga bangsa jin. Iya loh, bener. Dia sana ya jin juga itu, loh. Kenapa? Ya itu udah dari wilayah lain itu yang dikehendaki. Jadi jin yang dikehendaki ada jin yang baik, jin yang benar-benar Islam, jin yang ya jinnya Islam gitu loh. Nabinya ya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah kalau bicara ke situ nanti bingung, nanti berkembang lagi pembicaraannya, nanti baik secara ya sains maupun secara iman itu mesti nyatu. Kalau kalian mendengar pemahaman uraian yang baik logik maupun iman itu masuk ya. Kenapa beliau itu adalah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi Nabi rahmatanil alamin dan nabinya bangsa jin juga nabinya bangsa manusia. Dah, kita tidak bicara lanjut situ. Saya lanjutkan lagi tadi ayatnya. Jadi yang menyatakan bahwasanya firman Allah yang mengatakan laqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi. Nah itu. Jadi dipenuhinya neraka jahanam itu kebanyakan dari bangsa jin dan manusia. Apa penyebabnya? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka dikasih hati, akal, tapi akal itu tumpul, diam hanya untuk menganalisa sesuatu yang buruk, memvonis sesuatu yang belum pasti, hanya zon, sangka. Jadi langsung orang itu analisa dengan analisa pikirannya gitu loh. Analisa pikirannya kemudian divonis, plak. Oh, orang itu adalah buruk sifatnya orang. Nggak bisa. Kalian pengen tahu? Saya cerita, dan ini cerita nyata. Teman saya. Ini teman saya waktu itu ceramah bareng ya. Saya duduk, sebelum saya doa itu, saya duduk, kemudian karena itu teman, kemudian dia ceramah. Ceramah itu sepanjang ceramah, dan ceramahnya bukan ceramah umum, ceramah biasa karena menghormati tuan rumah itu para kiai-kiai semua, dan di situ anaknya kiai itu sedang mantu. Nah, mantu itu adalah bukan mantu untuk rame-rame, hanya untuk di situ diundang kiai semua. Jadi kiai-kiai diundang, kemudian duduk disandingkan, dan biasanya setiap kiai itu adalah nasehatin gitu. Itu akad nikah. Pada saat itu ya, saya nggak sebutkan namanya, nanti malu lagi ini, apalagi online gitu ya, apalagi ini sampai ke live ya. Itu dia itu pas setelah salam terus sampai pada amma ba'du itu keluar air mata, nangis dengan nasihat. Orang pada nangis semua. Orang pada nangis. Saya bingung. Bingungnya apa? Karena saya tahu persis dia. Kenapa? Dia itu gak biasa begitu gitu loh. Orangnya tuh gak mudah nangis. Itu air mata itu namanya. Nah, tuh. Air mata itu luar biasa tuh. Setelah turun langsung dia cuci muka kamar. Setelah keluar cuci muka, keluar rumah, turun, terus sebelum saya doa terus saya bisik-bisik, kenapa sih? Sedih atau kenapa dong? Antum tahu nggak?
saya nangis begitu sepanjang itu. Bagus sih, saya bilang, bagus. Jadi orang itu ikut-ikutan nangis, banyak orang pada nangis semua. Nangis. Dia langsung, iya sih, kenapa? Kamu tahu nggak? Bahasa kita, karena bahasa, kamu tahu nggak? Celana dalam saya itu ada semutnya dan saya digigit itunya gitu loh. Gimana bayangin aja? Nggak, coba. Jadi bayangin aja. Sementara nggak ada panggungnya. Kan saya mau garuk-garuk monik, masa ya sih garuk-garuk di depan gitu. Maka saya nahan itu sampai keluar air mata gitu loh. Itu bukan saya nangis sedih atau apa. Nahan sakit tuh, senit kata sepanjang itu. Ampun, ya Allah gitu. Iya, makanya saya tadi langsung kamar mandi, pura-puranya cuci muka. Ini padahal saya langsung buka, ya Allah ternyata rang-rang itu. Astagfirullahaladzim. Akhirnya diomel orangnya. Brengsek itu anak saya, apa tuh anak buah saya itu, maksudnya murid itu. Jemur celana dalam di luar itu kampung kan pakai itu, ternyata antara apa namanya pohon sama pohon dilewatin rang-rang. Amit, bagus gak 10 rang-rang, 1 rang-rang. Tuh, bayang gak gitu loh. Nah itu ternyata nangisnya kiai aja nggak bisa divonis. Bapak kiai itu hebat banget dia ceramahnya nangis. Ya, belum tentu. Nah tuh, 1 ya. 1 lagi, 1. Makanya kalian nggak bisa menganalisis, nggak bisa langsung plak vonis tuh nggak bisa, ya, nggak bisa memvonis. Pokoknya kalian jangan sok tahu menganalisa orang kemudian langsung memvonis bahwa orang itu semacam itu, nggak bisa. Awas loh. Nah, contohlah 1 lagi. Ini juga nyata dan ini saya dan 1 liting dengan saya, kemudian guru ya, seorang arif lah dia apa namanya, nggak pakai patch, nggak pakai apa waktu ngajar itu. Kemudian saya duduk, kemudian ada orang datang ya, orang jauh dari daerah Banten, ikut duduk, udah duduk depan, kemudian baca kitab aja beberapa orang, kemudian ya biasa kan, kalau saya jenggotnya ini dia jenggotan gitu segala macam, baca udah. Nah, sepanjang baca kitab, orang yang dari Banten itu melongo sampai nangis. Nangis juga gitu. Akhirnya selesai itu langsung dipuk-puk sama yang lain, dipeluk sama yang lain. Terus, kenapa sih kamu nangis begitu? Iya, saya pikir aku sedih banget. Kenapa sedih? Kalau ngelihat kiai itu saya ingat kambing saya yang hilang gitu loh. Jenggotnya gitu persis gitu loh. Gitu loh. Kurang ajar kamu. Aduh, nggak ada banget. Jadi dia ngeliat karena kayaknya jenggotnya itu ini, dia itu bayang banget. Jadi kambing dia itu, jenggotnya gitu, dia itu adalah hilang kambingnya. Dia kambing satu-satunya yang disayang, kambing aduan gitu loh. Ampun dah, tuh kan nggak bisa diponis. Ya, udah lagi banyak lah syukur. Apalagi orang yang sholat nangis gitu, khusyuk. Enggak, nangis apa? Karena dia ingat utang banyak. Banyak ya, nggak bisa ya, udah nggak bisa, udah 1 ya udah. Jadi pikiran itu nggak bisa, udah analisa itu pikiran. Yang kedua, ya jadi ini akibat itu adalah kosong dan mati, tidak untuk memikirkan Yang kedua, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka dikasih mata tidak untuk memandang hingga ia mensyukuri kepada Allah, malah menjadi analisa yang akhirnya mengungkapkan kata-kata yang tidak baik. Contohnya melihat orang jalannya pincang kemudian jelek amat itu jalannya. Nah, itu afatul lisan. Akibat dari mata melihat. Benar ada orang lihat lagi seumpamanya orang itu lihat cakep banget, orang itu ganteng banget seumpamanya, akhirnya aduh, andai saja dia jadi suamiku, andai saja dia jadi istriku. Bukannya subhanallah, maha suci Allah yang telah menciptakan, indah banget, apalagi yang menciptakan, yang ciptaannya aja indah, harusnya kan begitu. Tapi karena afatul lisan, larinya beda. Apalagi laki-laki, langsung larinya ke seks dan sebagainya. Itu yang disebut maksiat. Itu afatul lisan. Akhirnya dia mengungkapkan kata-kata yang tidak serorok dan sebagainya. Itu. Nah, yang ketiga, walahum adzanun la yasma'una biha. Mereka dikasih telinga tidak untuk mendengarkan yang baik-baik, yang akhirnya merekam kebaikan, tapi dia mendengarkan yang akhirnya walaupun yang didengarkan baik tetapi jadinya tidak baik.
Karena orang kalau sudah negatif thinking, orang yang sudah suudon, orang yang sudah pikirannya negatif, apa saja menjadi negatif. Betul. Percaya deh. Didengarkan ada orang ngomong baik-baik, dasar aja dia memang carmuk tuh. Nah, tuh. Padahal dia benar memang ngomong baik-baik. Nah, tuh. Ada lagi ngomong yang ngomongnya itu halus, dasar saja dia memang pura-pura kepengen dianggap orang. Itu karena apa? Selalu sangka buruk. Nah, tuh. Itu yang akhirnya menjadi afatul lisan. Nah, itu apa tempatnya? Yang disebut dari laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Dipenuhi neraka jahanam karena kebanyakan dari bangsa jin dan manusia, itu semacam itu. Nah, itu loh. Nah, kemudian apa? Allah langsung menyatakan ulaika kal an'am. Orang yang semacam itu seperti binatang. Jadi yang nggak punya akal, jadi orang seperti binatang. Kenapa nggak punya iman yang sesungguhnya, nggak punya perasaan sebagai manusia, tapi lebih kepada kayak binatang. Ulaika kal an'am. Bahkan Allahnya menekankan lebih tegas lagi, belhum adall, bahkan lebih rendah derajatnya daripada binatang. Siapa dia orang itu? Orang itu cirinya apa? Cirinya ulaika humul ghafilun, orang-orang yang lalai dari mengingat Allah. Orang-orang yang lalai dari mengingat Allah. Siapa orang yang lalai dari mengingat Allah? Orang yang tidak pernah ingat Allah. Jadi tidak pernah mengembalikan kepada Allah. Sedangkan Allah menyuruh apabila ada musibah, ujian, cobaan, maka bersabarlah dirimu. Karena sabar itu lebih baik bagimu. Nah, tuh. Kemudian apalagi apabila kalian mendapatkan kenikmatan, bersyukurlah kepada Allah. Karena bersyukur itu akan menambah kenikmatan berikutnya. Akan dilipat gandakan lagi, ditambah lagi kenikmatan itu. Apabila kalian dalam posisi status apa saja, kalian ridho dengan ketetapan Allah. Karena Allah itu telah menetapkan takdir hidupmu, yaitu nikmati dan jalani takdir hidupmu. Jangan kemudian kalian melihat sesuatu yang lain, rasanya enak ya jadi orang semacam itu. Itu kalau orang Jawa bilang sawang sinawang. Pandang memandang, memang menurut pandangan kita kelihatannya itu baik, belum tentu. Menurut pandangan kita itu kelihatannya buruk, belum tentu. Kalian memandang orang yang di kolong jembatan rasanya tuh kayaknya menderita banget, ya kasihan, belum tentu. Kalian melihat orang yang naik turun mobil nyaris, artinya sepatunya itu tidak menginjak, ya, tidak menginjak tanah. Karena apa? Karena naik mobil itu juga dari lantai yang bagus, turun mobil juga lantai yang bagus lagi di lobi, nyaris tidak menginjak tanah merah gitu loh. Dianggap wah bahagia banget ya. Belum tentu, percayalah. Belum tentu, bisa jadi dia diuber-uber utang, kemudian apalagi udah ditungguin KPK lagi, udah pusing-pusing, lama-lama ditabrakin mobilnya ke tiang listrik dah. Nah, ya kan ribet banget gitu loh. Nah itu coba. Karena apa? Belum tentu. Nah itu loh. Apalagi orang yang di kolong jembatan, wah bila sengsara, belum tentu juga. Kalau dideketin coba, wah enak banget, enak. Punya utang? Enggak mas, saya nggak pernah punya utang. Makan tiap hari, alhamdulillah. Kenapa? Udah nasi padang terus sama telur gitu kan. Enak gitu loh, sedep-sedep gitu loh. Pernah sakit nggak? Enggak. Minumnya? Ya apa aja minum. Nyaman, mau apa lagi hidup? Gitu loh. Mau cari yang mana? Gitu loh. Karena hidup itu tergantung pada sikap pandang kita. Nih, sering saya katakan, kalau kalian ngerti kamera itu ada tele yang disebut zoom in dan zoom out. Kalau di zoom in berarti close up. Apapun benda kalau di close up, saya pikir ngeri. Kalian kalau nyamuk saja itu kalau di close up, itu namanya kakinya itu bergerigi. Kemudian itunya kayak jarum suntiknya, mulutnya itu, tanduknya, tajam banget. Itu ngeri banget kalau di close up, di zoom gitu loh ya. Pakai yang disebut kalau dalam lensa itu lensa mikro namanya. Itu bisa itu, ngeri banget. Ngeri, itu semut gitu loh, itu nyamuk. Coba kalau kalian long shot dengan pandangan panoramik,
Walaupun yang kalian lihat jauh indah itu di dalamnya ada harimau, binatang-binatang buas, ada jurang, ada rawa dan sebagainya, tetap dilihatnya tuh indah. Tetap lihatnya indah dan kalian tidak akan tersentuh karena memandangnya gitu loh. Indah, siapa sih yang tidak suka melihat panorama seperti Gunung Bromo, gunung ini dan sebagainya. Wah, pemandangannya. Coba kalau didekatin, kalian lebih dekat lagi. Apa enggak Kalangkabut, Gunung Merapi, kalian lihat aja gunung di puncak aja. Kalau dari sini tuh kalau kalian naik lantai 3, kalau pagi itu indah ke sana itu. Kalau dalam sekarang, karena gunung-gunung sana dikelilingi itu, kelihatan indah banget. Tapi kalau dideketin, ya Allah ngeri. Itu loh. Itu contoh. Maka kalau kalian memandang hidup itu adalah dengan panoramik, maka kalian akan ringan, nyaman. Tapi kalau dengan dengan close up, aduh, saya pikir semua aja jadi ngeri. Semua kecil itu jadi besar, semua jadi udahlah. Jalani hidup, nikmati hidup. Hidup itu cuma satu kali. Maka jangan sia-siakan pengabdian kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga lisan dari segala macam persoalan-persoalan yang membawa malapetaka dirinya dan tidak selamat dunia akhirat. Orang yang nggak bisa menjaga lisannya itu nggak disukai siapa saja. Percayalah. Kalian berteman gak akan ada andai saja teman itu mau suka itu karena terpaksa, karena tidak enak saja. Itu kalian yang gak bisa menjaga lisan. Karena apa? Kalau kalian punya teman, contoh ya, kalian punya teman nih, contoh punya teman. Dia tiba datang, ngomongin tentang teman yang lain. Ini adalah begini loh. Kamu kali ini di dalam hadis menyatakan, hati-hati kalau kamu ketemu teman yang semacam itu. Jangan sampai kamu juga ngelayanin. Karena apa? Suatu saat kamu akan dibicarakan juga seperti dia ke yang lain. Karena watak dan sifat ini gak akan berubah kalau begitu. Ini afatul lisan namanya. Jadi kalau kalian punya teman kalau datang kemudian nggak bicara ini aja, itu justru yang bagus. Tapi kalau udah bicara menjelek-jelekan teman yang lain, hati-hati karena ini pasti tidak menutup kemungkinan suatu saat kalau tidak senang sama dirimu, dia akan pergi ke tempat lain dan mencari-cari keburukanmu. Ini hati-hati berteman semacam ini. Karena apa? Orang yang tidak bisa menjaga lisannya dengan baik dan tidak amanah. Ya. Ini yang dikehendaki afatul lisan. Oleh karena itu, ya, jaga lisan itu dari segala macam malapetaka, karena banyak sekali malapetaka. Bahkan disebutkan lisan itu disebut seperti pedang kasef, seperti pedang. Lisan itu seperti pedang, tajamnya seperti pedang. Orang dicolek atau tergores oleh pisau itu sakitnya sebentar. Tapi orang yang tergores oleh lisan seseorang, sakitnya itu adalah lama banget. Karena apa? Sakitnya itu di sini. Sakitnya tuh di sini, ya, itu sakitnya tuh di sini, bukan di sini, sakitnya tuh di sini, gitu loh. Itu lisan, awas loh ya. Makanya, ya Allah, Rasulullah tuh paling wanti-wanti menjaga banget tentang lisan. Bahkan banyak kaum wanita yang yang masuk ke neraka hanya karena tidak bisa menjaga lidah. Walaupun laki-laki juga sama, tapi kenapa ditujukan kepada kaum wanita? Karena memang yang suka kumpul-kumpul itu wanita. Wanita kalau berduaan, apa dia? Kalau berduaan itu dia yaitu ngajak apa? Ngajak cari kutu. Udah bertiga ngajak main halma, berempat akhirnya ngajak arisan, berenam udah rame-rame yuk ngerumpi. Itu bukan wanita di sini, wanita kebanyakan orang dulu, kalau sekarang udah nggak ada ya. Nah itu contoh yang paling sederhana. Jadi kemudian kita lanjutkan pada afatul lisan ar-rabi di sini, bahwasanya orang-orang yang suka mencela tadi, yaitu suka mencela, suka perkataannya suka mujadalah, yaitu suka membantah. Nah, suka membantah dan dikit-dikit suka ada orang nasehatin tanyanya langsung pertama, dalilnya mana?
Nah tuh. Terus dinasehatin agama, dalilnya mana? Dalil mulu, sekir. Nggak perlu dalil, karena ya kalau di dalam kaidah itu perkataan ulama itu disebut hukum. Perkataan ulama itu disebut hukum. Maksudnya ulama di sini orang yang ahlul ilmu, karena Allah telah mengangkat wastofa minhumul ulama. Allah mengangkat derajatnya lebih tinggi daripada manusia umumnya, itu wastofa minhumul ulama, itu orang-orang yang ahli ilmu, yang mengetahui tentang ilmu. Orang yang berilmu, sudah kalau kalian tidak tahu hanya baru katanya, ikuti, nggak perlu tanya balik, sok-sokan dalilnya mana. Nah, tuh. Dalil mulu. Nah, tuh. Kalau giliran ditanya balik aja, dalilnya lu pakai lepis apa? Nah, tuh. Nah, pakai kan bingung lagi, banyak dalil. Karena kalau sudah berbicara dalil-dalil harus duduk kemudian buka kitab dan lain sebagainya. Nah, karena dalil-dalil itu tidak cukup hanya sekedar satu ayat, dua ayat, atau satu ayat, dua ayat, dua hadis, tiga hadis, itu tidak cukup. Hadis pun harus dimutolaahkan. Artinya dimutolaahkan karena ada mustalahul hadis. Artinya pengujian hadis ini sahih atau enggak, gitu. Kemudian hadis itu cacat enggak, hadis itu ada ininya, wah udah ribet, gitu loh. Yaitu kalau mau mencari hujah dalil. Jadi kalau kalian sebagai orang umum yang untuk melaksanakan, sudah apapun ikuti yang disebut manut, ikut pada ulama, yaitu guru kalian siapa, karena dia yang akan menanggung jawabi. Contoh yang paling sederhana begini, kalian saya suruh ibadah, kalian ibadah, bacaannya macam-macam, seperti bacaannya, zikirannya juga macam-macam. Ya, itu yang kayak saya share tuh, yang orang melecehkan tuh. Ya, Allah ya Rabbi ya Qudus ya Fulus. Ya, itu macam-macam gitu. Nah, itu macam-macam zikiran macam-macam, kemudian kalian zikirannya itu dianggap salah. Nah, atau sebut saja ibadah kalian itu adalah tidak diterima oleh Allah karena salah. Kalian itu adalah tetap mendapatkan pahala dari Allah. Yang akan menanggung dosa dan siksaannya adalah saya yang memberikannya. Itu bahayanya orang memberikan amalan ilmu tuh. Kalian nggak dosa, jadi nggak usah khawatir. Jadi kalau kalian ketemu guru, ketemu ulama, ketemu siapa saja, kalian disuruh amal apa, amalin aja. Karena apa? Yang akan menanggung jawab itu yang memberi. Dan yang memberi itulah yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Kalau kalian nanti, kenapa kamu ditanya oleh malaikat? Sumama malaikat marah, kenapa kamu mengamalkan ini, sholat malam ini, atau sholat ini, sholat itu, atau mengamalkan begini? Kenapa kamu pada saat sujud itu bacanya bukan subhana rabbiyal a'la, atau subhana rabbiyal azim, atau dan lain sebagainya, tapi kalian malah membacanya ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayun, tolong berikan, macam-macam kan, dengan bahasa campur-campur, karena saya disuruh guru saya, ya sudah, mana gurumu? Datang gurunya. Benar kamu suruh? Enggak, saya nggak nyuruh kok. Loh, yang benar mana? Udah langsung dudukin, plek, langsung di ruangan di mana orang itulah tidak akan mungkin bisa bohong. Tangan mulut berkata-kata, plek, langsung udah ngomong sendiri. Nah itu, nah itu loh. Jadi kalian seperti istri kalian, cuma maknya kalian dilarang sama suami pakai kudung. Kenapa suaminya nggak suka? Karena suami kalian itu lebih suka melihat keseksian rambut kalian, dan tidak boleh pakai baju yang apa tuh gamis-gamis gombrong. Karena apa? Kalian lebih suka pakai yang ketat-ketat seksi. Pakai aja, nggak apa-apa. Pakai aja, suruh suami. Yang penting pertama tanggung jawab ya Pak ya. Pokoknya apapun apa saya, dan kalau saya kepengennya tutup rapi dan aurat yang benar. Tapi kalau Kang Mas, gitu loh, sukanya saya begini, ya udah pakai apa? Bahkan pakai lekbong sekarang makan. Nah, itu kalau orang sudah bilang kan lekbong itu kelek katembong, gitu kan. Nah itu. Terus gimana? Kalian tidak dosa, kamu wanita, jadi nggak usah khawatir, nggak usah berantem sama suami, nggak dosa. Yang dosa suami tadi. Gitu loh. Nah, terus kalian tetap menuntut ilmu pada yang sesungguhnya, itu contoh ya. Jadi kembali lagi bahwasanya ya, yang terpenting kalian itu melakukan apa yang harus dilakukan, gak usah berantem, gak usah macam-macam, gak usah aneh-aneh ya.
nggak usah mencela, nggak usah apa saja, lakukan apa yang bisa lakukan, jalanin apa yang bisa jalanin, ya, jalanin, amalkan yang apa bisa amalkan, jangan menganalisa, jangan mujadalah, jangan mencela, jangankan mencela manusia, mencela binatang aja nggak boleh. Kalian tahu Nabi yang namanya Nuh. Kenapa Nuh? Itu dengan bahasa dulu itu di artinya itu Nuh itu adalah cengeng, gampangnya itu. Cengeng, kenapa cengeng? Asli namanya Abdul Ghafar, hamba yang suka mohon ampunan. Itu dia nangis selama 200 tahun loh. Nangis mulu, makanya disebut nabinya Nuh. Nangis selama 200 tahun. Kenapa dia nangis? Karena dia sempat afatul lisan. Lagi duduk istirahat di bawah bukit, tiba-tiba ada binatang. Matanya 3, kakinya 5, kemudian jenisnya kayak kambing, kemudian gadainya jelek banget. Nuh sampai bilang begini, jelek amat sih kamu binatang, coba dulu. Binatang itu ngelirik, kemudian sambil melotot, tiba-tiba ngomong, bicara. Walaupun begini, saya itu ciptaan Allah, kamu gak bisa menciptakan seperti saya. Kaget Nabi Nuh, ternyata itu ujian, malaikat menyerupai binatang itu. Nah itu, langsung Nuh itu nangis, sepanjang hari nangis karena nyesel seumur hidup. Dengan tobat selama kurang lebih 200 tahun. Nah itu loh. Kenapa? Karena mencela itu yang disebut afatul lisan. Jadi kalian tidak boleh, jangankan mencela manusia, binatang saja masuk kategori afatul lisan ya. Karena kita sudah sampai pada waktu Isya ya, kita akan lanjutkan pada afatul khamisah. Yaitu afat yang kelima itu ialah tentang kebinasaan, yaitu orang yang suka berkata-kata yang akan sampai kepada pertengkaran ya. Itu afatul lisan itu. Insyaallah kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadanallahu ikum ajma'in wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.